Satu kali Hillary saya sampaikan bahwa papa dan mama itu bupati sama-sama. Iya, iya. Kamu anak begitu. Artinya skill yang tinggi itu seperti begini ungkapannya. Lion heart but ladies hand. Itu keberanian itu seperti singa, tapi itu tangan itu harus selembut wanita. Harus selembut. Dia sangat populer. Kandidat yang pas nih. Dia bupati terbaik tahun 2012. Iya. Betul, tapi bukan sombong, saya tahun 2007 saya dapat. Mungkin waktu masih Gorontalo, toh, iya, iya. ada namanya Willy Lasut. Itu kita kategori OPA lah, toh. Gubernur Sulawesi Utara dan Gorontalo. Bapak Eli Lasut, Pak Bupati Kepulauan Talaut. Selamat datang Pak di podcast Rambi Inspirasi, Pak. Terima kasih. Iya. Cukup terhormat ini. Seorang pejabat, wes, tetangga kita gitu di Gorontalo bisa jauh-jauh ke sini. Itu luar biasa, Pak. Sehat, Pak? Apa kabar, Pak? Sehat sekali. Iya, tadi dapat info habis kasih ini ya, kuliah umum ya di UNG. Di UNG memenuhi undangan untuk memberikan kuliah umum. Jadi saya datang. Yes. Sekali ini. Ini pertama kali kita guys kedatangan seorang bupati. Kalau kemarin wakil wali kota, Pak. Ini jadi yang paling ini nih Pak Bupati ini yang kesini ini. Gitu ya. Luar biasa. Cuman yang menarik Pak, ini saya panggil Pak Bupati atau Pak Eli nih biar kita akrab. Terserah. Oke, siap. Ya, Pak Bupati, saya riset gitu, tetap harus riset, apalagi seorang Pak Eli Lasut yang datang gitu. Dulunya dokter ya Pak? Dulunya dokter ya? Iya. Dan yang saya penasaran itu, dari seorang dokter yang biasanya, dokter itu kan sudah ada di zona nyaman lah. Artinya kalau buka praktek, hari-hari orang datang itu berobat. Kenapa mau terjun ke politik Pak? Nah itu pertanyaan mendasar itu, dan banyak mungkin masyarakat yang tahu. Iya, dokter juga manusia. Iya. Manusia dalam sisi seperti ini. Jadi saya datang di daerah itu, di Talaut itu, dengan satu konsep untuk menolong. Karena biasa kita dilatih untuk itu. Bahwa dokter itu harus melakukan atau membantu orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi konsepnya itu. Ketika datang sana, untuk menyembuhkan satu penyakit, ada istilah bahwa kita harus melakukan pendekatan menyeluruh, eklektik, holistik, begitu. Itu ajaran dalam dunia kedokteran. Mengetahui latar belakang, apa masalah, dan sebagainya. Jadi ketika terjadi komunikasi, banyak hal, masalah manusiawi yang terangkat. Jadi bukan hanya sekedar sakitnya saja. Bukan cuma sekedar sakitnya, dia tinggal di mana, apa kesulitannya. Dia harus misalnya datang ke rumah sakit, dia harus butuhkan waktu berapa lama. Faktor transportasi kadang tidak ada. Sehingga itu menyebabkan dia tidak datang ke dokter, penyakitnya menjadi kronis. Sehingga itu kemudian perlu diketahui apa masalahnya. Dan masalah itu kemudian banyak terungkap. Itulah yang kemudian saya katakan tadi, dokter manusia. Kita kemudian punya hati nurani, tersentuh dengan itu. Oh ternyata masih banyak sekali hal-hal yang kurang, hal-hal yang perlu dipenuhi. Yang sebenarnya di zaman modern itu tidak boleh lagi ada. Bagi contoh misalnya, bahwa ada kalau kapal laut ketika itu hanya sekali atau 2 kali seminggu. Jika kapal datang hari Senin, berangkat hari Selasa. Dia kembali lagi hari Jumat. Nah, antara Selasa sampai Jumat itu jika datang pasien, jika datang orang yang butuh, misalnya perlu rujukan, tidak bisa. Misalnya ada pendarahan, misalnya ada perlu tindakan-tindakan emergensi, itu tidak bisa dilakukan. Itu berarti 50-50, hidup atau mati, dibiarkan atau ambil penanganan. Itu yang begitu-begitu yang kemudian akhirnya menyentuh hati. Kok begitu banyak persoalan, begitu banyak hambatan-hambatan dalam hidup orang begitu. Itu mendorong. Dan satu saat saya berpikir mungkin kita bisa memberikan kontribusi. Lebih besar lagi Pak ya. Kalau kedokteran kan paling cuma soal masalah sakit saja baru mereka datang ke kita. Tapi kalau kita master terjun di sini di dunia politik,
ya bisa semua orang bisa kita bantu. Iya, Ini gitu ya. ada kebijakan, ada Keren. semangat, itu salah satu. Iya. Yang saya bilang tadi, dokter juga manusia yang kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Iya. Gitu, mantap. Keren Pak. Cuman by the way gitu, saya baru ingat Pak, Bapak ini ternyata orang tuanya Kak Hillary. Oh iya. Iya. Oh, itu influencer oke gitu, politisi juga keren gitu di Jakarta gitu. Ini kayaknya Pak sekeluarga memang kayak lirik ke politik juga atas kemauannya sendiri kah atau memang dari Pak Eli sendiri? Jadi ada latar belakangnya. Oh, oke. Jadi latar belakangnya saya terjun dunia politik. Saya mengajak istri. Waktu itu sama-sama kita jadi bupati saya bupati di Talaut. Istri saya waktu itu saya coba, ayo ikut kompetisi dengan masyarakat di Minahasa Tenggara dan terpilih. Jadi kami berdua itu politisi jadinya. Nah sekarang Hillary ini sementara sekolah mengambil S2 di Washington University, ambil S2 hukumnya. S2 hukum. Nah setelah lama-lama saya meneliti bahwa Hillary kelihatan sudah lebih berat mau tinggal di Amerika. Nah sekarang saya punya anak, waktu itu kan cuma Hillary. Iya. Jadi kalau dia tinggal di Amerika terus kita sunyi di rumah. Saya ajak Hillary datang, pulang pas kebetulan dia selesai. Sebelum dia wisuda, dia tunggu teman-temannya selesai, dia datang, saya bilang, di waktu-waktu seperti ini 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Saya sampaikan bahwa bagaimana kalau Hill coba ikut berkompetisi di Pilcaleg DPR RI. Waktu itu usianya 22 tahun. 22 tahun paling muda ya. Dan akhirnya Hillary sampaikan, terus dia sekolah di hukum. Untuk apa dia masuk di dunia politik? Jadi itu latar belakangnya. Saya sampaikan sama Hillary bahwa Hillary akan lebih banyak untuk bisa melayani orang. Dia tanya, terus mau di dunia politik itu mau bikin apa? Jadi saya hanya sampaikan sama Hillary waktu itu, Hill, dalam konsep politik Papa waktu itu, ada satu hal yang Papa pegang, yaitu apa? Dalam berpolitik, option of the poor. Berpihak pada orang-orang yang membutuhkan, berpihak pada orang-orang yang tertindas. Itu politik yang tanpa batas. Dan kalau kita hadir di situ, ya samalah, dia jadi berkat begitu. Kira-kira konsep-konsepnya begitu. Akhirnya sampai hari ini, doktrin pertama yang Hillary dengar itu yang terhadap politik itu, dan itu yang dia laksanakan. Padahal sebenarnya ini pertama kali cuma modus saja Pak ya, biar Hillary itu di Indonesia di rumah. Dan saya senang ketika mengevaluasi apa yang Hillary lakukan. Satu kali waktu yang saya lihat dalam cerita, baik di Instagram maupun apa yang dia lakukan, ada seorang opa, dia punya bapak-bapak yang punya anak 3. Dia cuma pekerjaannya naik pohon kelapa. Satu waktu ini bapak ini yang sudah cerai sama istrinya, memelihara 3 anak itu, satu cacat, satu perempuan kecil. Tiba-tiba jatuh dari pohon. Dan dia kemudian dirawat oleh 3 anaknya. Di sana, di kebun itu, itu bapak itu 2 tahun sudah tidur di atas tempat tidur di kebun itu. Dan itu kemudian sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan 3 anak ini tidak sekolah lagi, begitu. Satu waktu yang perempuan bertemu temannya perempuan, bilang berkeluh kesah pada temannya bahwa DP Papa tidur terlalu lama, tidak bisa bangun. Ini anak ini yang sakit ini punya teman. Dia WA ke Hillary. Melalui Instagram, dia foto, dia kirim ke Hillary. Hillary saat itu juga menjemput bapaknya, dibawa ke rumah sakit Telling, dan kemudian 3 anak itu disekolahkan. Cari dulu sekolah di Tomohon, dia sekolahkan dan bapaknya dirawat. Dia telepon Panglima TNI, minta tolong supaya menangani orang ini. Hari ini bapak itu sudah bisa bangun, bisa jalan.
diberikan pelayanan terbaik. Jadi itu yang saya gambarkan sebagai option of the poor, berpihak pada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan bukan cuma soal mengartikan politik, bukan cuma sekedar menangkal jabatan dan sebagainya. Jadi bagian dari orang-orang yang membutuhkan, itu bagian dari politik. Jadi banyak hal yang Hillary lakukan itu kemudian dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang menggambarkan, misalnya contoh, dia hari ini Hillary punya gaji sebagai anggota DPR RI, ya. Dia kemudian membiayai 48 orang stafnya untuk kemudian melayani masyarakat. Misalnya contoh, ada satu ibu-ibu ditersangkakan di Makassar karena kepemilikan lahannya yang besar. Hillary, dia datang bersama dengan pengacara, dia jemput itu orang itu ibu itu, dia bawa ke Jakarta, dia proses di Jakarta, yang tentunya semua biaya besar. Bilang, Hill, uang dari mana? Semua gaji dan apa yang dia dapatkan itu dia kembalikan dalam bentuk seperti itu. Maka itu yang saya bangga terhadap Hillary, bukan soal dia jadi anggota DPR termuda atau soal dia memimpin sidang, bukan itu. Tapi dia memiliki hati yang sesuai dengan target dan harapan rakyat. Gitu. Menarik ini. Jadi dari perspektif seorang orang tua yang ketika anaknya juga sama-sama menempuh jalur ini, dan value-value yang orang tua kasih juga menempel. Iya, menempel. Dan itu memang itu yang menjadi kegembiraan, karena dari ratusan saya membaca dan menuliskan itu di dalam buku untuk dibuatkan flyer. Kan sekarang mau tahu lah, musim-musim kampanye harus dibuat, tidak muat satu buku. Ratusan cerita-cerita kasus, itu ya. Cerita-cerita seperti itu. Jadi waktu dia membantu, ada seorang ibu yang di viral di ibu berjilbab yang menangis keras sekali minta tolong Panglima TNI supaya membayarkan insentif suaminya yang meninggal itu. Hillary lakukan waktu dia dapat itu. Dia telepon itu ibu, dia telepon Panglima, dia telepon atasannya. Hari itu juga dibayarkan, 2 tahun diperjuangkan ibu itu. Ya, hal-hal seperti ini saya pikir bagus untuk pertumbuhan jiwanya, mentalitasnya. Satu kali Hillary saya sampaikan bahwa papa dan mama itu bupati sama-sama. Kamu anak, begitu. Artinya kita disorot oleh masyarakat. Papa enggak mau kalau Hillary misalnya sebagai, tahu kan kalau satu bupati saja hidupnya ditanggung negara luar biasa. Apalagi suami istri dua-dua. Saya bilang, Papa enggak mau kamu kemudian bermasalah dengan situasi. Maka coba orang memberikan atau ada bersama-sama dengan masyarakat, bukan cuma papa dan mama, termasuk kamu, supaya kamu juga dilatih untuk itu. Dan itu dilakukannya. Saya senang Hillary. Dan sekarang ini dia mau mencalonkan diri. Tentunya saya juga turut serta dan merasa percaya diri bahwa dia bisa saya sosialisasikan, gitu. Karena itu banyak yang dia lakukan untuk masyarakat. Jadi saya tidak berkecil hati. Jalan ke sana kemari, temui teman-teman, sahabat, untuk meyakinkan bahwa Hillary itu anak yang baik lah, untuk bisa disupport oleh masyarakat. Begitu. Keren. Tepuk tangan dulu, guys. Nah, Pak Eli, yang menarik adalah kenapa pilih Kepulauan Talaut, kabupaten yang paling ujung gitu, perbatasan gitu. Pelosok kalau misalnya ini kan orang bilangnya seperti itu gitu. Di sana seperti apa sih? Saya penasaran. Jujur saya belum pernah ke sana gitu. Iya. Saya mengawali itu dan merasa tersentuh ketika harus menangani dengan resiko hidup atau mati. Jadi melakukan penanganan, misalnya contoh pendarahan. Pendarahan ini tidak ada blood set, artinya tidak ada transfusi darah untuk pengganti. Otomatis harus dihilangkan. Misalnya ada pendarahan, itu harus diperbaiki. Nah, kalau tidak dilakukan, dia mati. Dan tidak ada peralatan untuk narkose.
bius dan sebagainya. Bius dan Jadi sebagainya. di atas meja dalam keadaan hidup-hidup saya melakukannya dengan anestesi lokal begitu. Oh. Dengan standar operasi besar. Dan itu saya lakukan dan kemudian terlihat betul bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu dekat sekali dengan tangan Tuhan begitu. Iya. Kalau kita tidak, ya saya kan bukan dokter ahli. Saya dokter umum yang tidak mendalami betul tentang ilmu bedah dan ilmu sebagainya bedah dan atau kandungan dan sebagainya. Tapi saya harus lakukan dengan taruhan hidup atau mati. Karena tidak ada orang lain, Pak. Tidak ada orang lain. Ada satu waktu saya mulai operasi, tiba-tiba ada anak yang ketuk pintu. Kenapa masuk? Saya sama perawat. Iya. Kenapa masuk? Jangan di sini. Dia tanya, Mama dan dokter, mana itu papa, mana keluarga? Nggak ada papa dan keluarga nggak ada. Cuma anak 9 tahun jaga deh mama di sini. Ya Allah. Jadi tentu akhirnya kita ambil satu kesimpulan, ini ibu kalau mati anaknya terlantar. Iya, pasti. Terus bagaimana? Iya. Membawa ibunya saja untuk ke rumah sakit. Cuma dia yang jaga. Anak umur 9 tahun. Akhirnya saya kemudian bertekad tidak boleh mati. Minta tolong, Tuhan tolong supaya tangan saya. Begitulah akhirnya dalam dunia kedokteran itu skill yang tinggi itu seperti begini ungkapan-ungkapannya. Lion heart but lady's hand. Itu keberanian itu seperti singa, tapi itu tangan itu harus selembut wanita. Harus selembut wanita. Gitu. Iya. Jadi itu yang kita lakukan dan kemudian syukur dia bisa sembuh dan bisa dioperasi. Berarti mendengarkan waktu jadi masih berprofesi sebagai dokter, mendengarkan pasien dan sebagainya, itu yang Pak Eli bawa juga sampai di titik ini. Selalu mendengar. Mereka kalau mau bayar saya, masih ada cerita-cerita. Saya duduk di sini, kemudian datang tuh pasien, dokter enggak ada uang, kita sakit, ini ayam dia enggak ikat, dia taruh di atas meja, ayam lari. Iya. Oke. Ini menarik. Jadi banyak hal itu peristiwa-peristiwa manusiawi yang kemudian menyentuh hati. Jadi artinya ini hal-hal itulah yang kemudian mendorong dan saya lebih memilih untuk mengabdi dan bersyukur dipilih jadi anggota DPR di sana, dipilih jadi ketua DPR, dipilih jadi bupati, bahkan sampai 3 kali hari ini. Sampai 3 kali hari ini. Motivasi yang itu bahwa niat baik untuk masyarakat dan saya tidak tidak menyimpan hal-hal yang negatif untuk masyarakat. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Kemarin pemilihan selalu menang telak. Padahal sudah 3 kali, yang ketiga. Yang ketiga saya ini di Indonesia ini mungkin hanya saya yang dipilih bupati 3 kali. 3 kali ya. Iya. Diinginkan berarti. Iya, gitu. Sudah 3 kali bahkan menjadi anggota DPR. Jadi hampir separuh umur saya di Talaut itu saya serahkan untuk melayani mereka. Begitu masyarakat. Gitu. Masyarakat. Sehingga hal-hal ini kemudian menjadi sedikit masyarakat buah bibir lah, biasa lah tuh masyarakat cerita sampai kemudian ke Sulawesi Utara dan itu kemudian mempengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga berkali-kali saya survei ada keinginan masyarakat Sulawesi Utara untuk karena berikan kesempatan. Paling mereka berpikir begini, masa cuma di Talaut gitu, Manado juga pengen dong gitu. Ada sentuhan-sentuhan Pak Eli gitu. Cuman yang menarik ini Pak, istrinya Pak Eli, Ibu Teri ya, mohon maaf kalau Teli. Oke, maaf. T2. Citeli. Biasa mereka panggil Cit. Itu jadi bupati di Minahasa Tenggara juga 3 kali, Pak. Oh, enggak. Enggak ya? Istri 1 kali. Istri 1 kali. Setelah itu kemudian kalah dia dalam pemilihan. Iya. Jadi waktu saya tidak menjabat, istri saya kalah, tidak lagi menjabat, Hillary terpilih jadi anggota DPR RI. Jadi tidak ada konsep-konsep menggunakan kekuasaan untuk menghadirkan Hillary. Tapi memang karena masyarakat tergerak. Banyak teman-teman di Sulawesi Utara yang membantu waktu itu Hillary. Sekarang sudah bukan lagi
seperti itu konsepnya, tapi berharap apa yang Hillary lakukan itu kemudian bisa menyentuh masyarakat untuk berikan dukungan. Betul, begitu. Pekerjaan yang mereka lihat gitu hasilnya itu seperti apa. Seperti gitu. itu. Keren. Cuman gini, menarik gini. Saya baru saya kan kemarin itu scroll nih. Ya, kan pasti riset juga dong. Tamu besar nih yang datang ke podcast gitu. Riset akun Instagramnya apa namanya? Kak Hillary, kemudian ada berita Pak Jokowi sempat ke sana di bulan kemarin gitu. Oh iya. Pak, bocoran dong. Ke sana itu ngapain, Pak? Ada sesuatu kah yang beliau? Jadi itu juga salah satunya berkaitan dengan Hillary. Okay. Hillary ketika itu ada di Komisi 1. Nah, salah satu target kita yang kita lakukan mempercepat untuk keluar dari keterisolasian. Betul. Kita terisolasi kalau ada ombak tinggi. 6 meter kan kapal tidak bisa ini. Kalau susah kita. Jadi harus dipertahankan hubungan internet itu harus terjaga. Jaringan itu harus terjaga. Internet, ya. Dan itu yang kita upayakan selain fasilitas transportasi darat. Jadi minta tolong ke Hillary untuk meyakinkan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi antara lain tuh Bakti soal penyediaan jaringan, dan kita bersyukur dapat alokasi cukup besar jaringan BTS. BTS kemarin kita dapatkan sekitar 28 dan VSAT itu 41. Jadi cukup besar untuk mendukung backup jaringan-jaringan yang ada di Talaut. Dan itulah yang salah satunya Presiden datang karena ingin meresmikan itu di Kabupaten Talaut. Jadi beliau datang dan kita buatkan acara adat, kita berikan gelar adat tertinggi ke beliau, dan kemudian dia datang. Iya. Cuman yang menarik di situ, saya lihat ininya Pak Jokowi ada di situ gitu. Itu ada foto Bapak itu, kayaknya lagi bercerita sesuatu dan raut muka Pak Eli itu kayak senang sekali gitu. Kasihlah bocoran gitu, apa gitu yang lagi diomongkan gitu. Itu yang foto itu kualitas senang beliau itu masih tidak terlalu optimal. Tapi yang yang saya lihat dia begitu gembira tapi tidak menyampaikan sesuatu, saya sampaikan. Saya berdoa, saya optimis Pak, Gibran bisa menang di sini. Itu lagi. Itu kemudian kelihatan dia begitu bersukacita, walaupun dia tidak menjawab atau tidak menyampaikan apapun. Kelihatan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan yang tadi yang difoto itu dia senang karena dia lihat itu masyarakat yang hadir di pasar itu membludak dia dan tidak diatur untuk ekspresinya. Gitu. Mereka itu begitu histeris lihat Pak Jokowi. Saya mesti mengakui bahwa ketika saya dekat dengan beliau baru pertama kali itu dekat, bicara-bicara, lihat langsung begitu dekat. Saya melihat dia betul-betul memiliki aura yang luar biasa. Begitu kuat. Dan saya menyimpulkan orang ini betul-betul dipakai Tuhan untuk memimpin Indonesia. Dan saya gembira bisa berdekatan, bisa bersentuhan, dia menyentuh saya, dia kemudian menyampaikan sesuatu, dia bertanya-tanya sesuatu. Dan saya lihat Jokowi ini adalah orang yang Tuhan gunakan untuk memimpin Indonesia. Luar biasa beliau. Keren. Terima kasih Pak Jokowi sudah datang ke Talaut. Nah, tadi sempat singgung soal yang ke Sulut, Pak. Nah, dulu itu saya pernah baca-baca, dulu dapat info kalau tidak salah Pak Eli itu dulu sempat pengen mencalonkan Gubernur Sulut dengan almarhum Pak David Bobihu, gitu, yang mantan Bupati Kabupaten Gorontalo. Itu jadi kenapa tidak jadi sih Pak? Gitu. Ini menarik ini kalau bisa bicara soal itu. Jadi begini, Pak David Bobihu itu saya sebenarnya memang kemarin ada masalahnya waktu saya mencalonkan diri, waktu itu berhadapan dengan Pak Sarundayang ketika itu. Pak Sarundayang. Dan berkaitan dengan semua itu, waktu itu saya melihat survei begitu tinggi, jadi saya nggak mau, tetap mesti calon gubernur. Jadi apalagi waktu itu kan masih muda.
Betul. Saya masih umur Bupati termuda mau Pak ya? masuk 40 tahun waktu itu. Waktu pertama jadi bupati juga bupati 32 termuda, tahun. ya? 32 tahun. Termuda di Indonesia. Ketika itu setelah pemilihan saya kan 2 kali pemilihan. 2 kali pemilihan, 2 jenis pemilihan yang berbeda. Pemilihan dari dewan dan pemilihan pertama kali dilakukan pemilihan secara langsung di tempat saya. Di Talau. Keren. Jadi, nih. Ketika itu perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi dengan dorongan hati yang tidak dibuat-buat. Kemudian saya mengecek survei dukungan masyarakat ketika itu. Saya kemudian merasa mendapat gambaran pede juga. Saya rupanya masyarakat Sulut menginginkan saya jadi pemimpin. Jadi saya mendaftar. Waktu itu ada tekanan-tekanan minta saya jadi wakil dari beliau itu dengan segala macam tekanan. Saya menolak dan kemudian ya sudah di TSK-kan. Sementara pidato atau kampanye-kampanye saya kemudian ditahan. Nah, setelah itu saya tidak mau lagi untuk mencalonkan diri, kapok. Saya tidak mau lagi. Waktu itu dengan tekad itu begitu keluar bebas, saya pikir saya tidak mau lagi berpolitik. Tapi kemudian tiba-tiba Partai Golkar, Partai Golkar kasih keluar rekomendasi 2. Waktu itu dipimpin oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Dua-dua mengeluarkan satu nama itu sama untuk calon, padahal baru seminggu keluar. Iya. Dikasihkan rekomendasi. Saya bilang, saya sudah bertekad bulat tidak mau lagi mau berpolitik, berpolitik. Karena kan kapok. Iya. Lebih baik saya pikir mau jalan-jalan, mau putar-putar sama istri. Tapi saya dikasih Eli Lasuk, calon bupati, calon gubernur. Alasannya apa? Survei kamu tertinggi. Waktu itu, ketika itu mau berhadapan dengan Pak Oli yang sekarang. Iya, Oli yang sekarang ya. Nah, saya pikir-pikir kalau begitu saya mesti cari wakil yang bagus lah. Nah, waktu itu Pak David itu Bupati Kabupaten Gorontalo. Saya menghitung semua apa yang dia lakukan. Banyak sekali orang yang mau berpasangan waktu itu sama saya. Tapi saya menghitung-hitung orangnya mesti punya integritas, punya kapasitas yang baik. Dan saya melihat waktu itu Pak David, waktu itu dia sangat populer. Kandidat yang pas nih. Dia bupati terbaik tahun 2012. Betul. Tapi bukan sombong, saya tahun 2007 saya dapat. Selebe dulu. Bupati termuda pernah, bupati terbaik juga selebe dulu. Waktu itu dibuat kompetisi itu oleh Kementerian Kemenpan dan Kemensos. Dan saya dapat nilai tertinggi. 2007. Itu seleksinya di TVRI secara terbuka begitu. Itu saya di 2007 saya dapatkan status itu. Pak David itu 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Itu 2012. Dengan konsep mobile government. Jadi mobile government itu pemerintahan yang datang di desa ini, desa itu sangat populer dan dia sangat dihormati di kancah nasional. Maka kemudian saya berhubungan coba cari siapa itu Pak David ini, ada kawan-kawan dari Bolmong, coba cek mana itu Pak David. Kita telepon, cocok. Cocok. Waktu kita berpasangan, wah sudah. Kalau saat itu dilaksanakan sudah fix dari ini itu fix menang begitu. Dari hasil analisis survei. Tapi ya kemudian ada saja tuh perubahan aturan. Saya tidak boleh ikut lah. Jadi di dalam perjalanan saya diganti. Jangan sampai mereka takut kayaknya. Jadi saya sudah masuk di kampanye, sudah mau masuk kampanye. Saya kemudian diskors. Jadi tapi Pak David tidak diskors. Pak Eli saja yang diskors. Tetap jalan, saya yang diskors. Jadi diganti dengan Pak Beni Mamoto waktu itu yang Kompolnas, ketua Kompolnas kan. Beliau yang menggantikan saya di saat itu. Kok bisa gitu ya? Ya bisa saja. Waktu itu saya juga sama Pak David, tadi saya ke kubur beliau di rumah. Saya ingat betul kita menunggu waktu itu dari jam 9 pagi. Kita duduk saling tatap begitu. Sampai jam 1, menunggu berita bisa enggak kita.
Tapi ternyata akhirnya mereka memutuskan lain, ya saya diskors, beliau mengganti pasangan dengan Pak Beni. Dan itu memang satu, kita sering telepon, sering bicara, itu penyesalan yang Pak David ini begitu optimis ketika itu. Bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur waktu itu. Tapi kemudian dibuat seperti itu, ya kita mau bikin apa? Kita dalam posisi yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi ya sudahlah, kita jalani saja. Ini yang keren ya pertanyaan Pak. Kalau misalnya nih ada kesempatan nih 2024 nih, ada kepikiran enggak pengen mencoba lagi dan mungkin ya masih juga mau menggait juga wakilnya dari toko-toko Gorontalo. Karena gini kan di Manado ini juga kan banyak sekali juga orang Gorontalo di Sulut. Sulut lah Manado, dan yang ini banyak juga orang Gorontalo gitu. Ada kepikiran. Jadi memang sekarang kita harus menggunakan parameter toh. Tetap siapapun bisa. Saya bersahabat dengan siapapun. Dan saya tidak menghitung-hitung soal latar belakang etnis atau agama, atau tidak ada dalam perhitungan. Yang saya jadikan pedoman itu kira-kira masyarakat suka enggak? Itu yang kita dapatkan dari survei. Nah, survei kemarin sudah sekitar 2 atau 3 kali survei yang dilakukan oleh partai dan juga saya melakukan survei. Ya bersyukur posisi kalau dilakukan pilgub hari ini ya menang telak gitu. Bukan cuma sekedar menang, tambah telak ya. Tapi itu survei. Itu survei pribadi, cuma perorangan. Belum dilakukan survei pasangan. Saya kemudian akan memasukkan, karena konsep untuk keseimbangan, perimbangan itu penting. Datang dari etnis mana, datang dari agama mana, supaya kita bisa kolaborasi dan kita sama-sama, supaya kan senang-senang kita ini memimpin Sulawesi Utara. Tanpa harus ada gontok-gontokan lah, inilah itu. Pada akhirnya kembali ke falsafah tadi, kedokteran tadi itu. Hati galak singa gitu ya tadi. Tangan selembut ini. Saya memiliki konsep begini, Wan, bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak bergantung dari intelektual, kemampuan kita berpikir. Semua kita memiliki kemampuan yang tidak kalah-kalah lah. Sepakat kita semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi ada hal yang menjadi modal besar untuk menjadi pemimpin. Hampir 20 tahun ini saya menjadi pemimpin dan berkompetisi di situ. Akhirnya saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata sifat-sifat individual orang itu kemudian hasilnya akan kemudian mendapatkan penolakan atau perbedaan. Maka ekspresi yang kita lakukan dalam kebersamaan itu harus diekspresikan untuk nilai-nilai universal. Orang tanya, apa nilai-nilai universal itu? Nilai-nilai universal itu ya antara lain niat dulu. Pasti. Kalau kita punya niat yang baik, niat saja itu kemudian tidak akan, di dalamnya konten niat itu, niat yang baik itu kita tidak akan membeda-bedakan. Di dalam konten niat yang baik itu kita tidak kemudian memprioritaskan orang-orang tertentu. Itu baru niat, belum ketulusannya, belum keikhlasannya. Dan itu setelah saya analisis dan simpulkan bahwa ternyata itu yang sangat penting, menjadi senjata dalam interaksi untuk meyakinkan semua kita berbeda. Wan, kamu sama saya pasti berbeda. Apalagi pikiran perasaan kita pasti berbeda. Pasti, Pak. Kita tidak bisa dipersatukan dari perbedaan itu. Yang mempersatukan kita sekarang ini adalah keikhlasan, ketulusan. Kamu ikhlas sama saya, wawancara saya di sini, kita ikhlas, kita dipersatukan di situ. Niat baik kita dipersatukan di situ. Kamu punya pemikiran, punya keahlian yang pasti berbeda dengan saya. Jadi kita tidak bisa mempersatukan itu dari sisi itu. Sehingga ekspresi menjadi pemimpin itu penting untuk mengevaluasi, dan itu bukan untuk diumumkan. Itu kemudian menjadi potensi dasar kita untuk bisa merobohkan semua perbedaan. Melakukan hal itu juga. Sehingga saya tidak pernah khawatir atau kemudian saya menganggap
Kamuan yang dari Bolmong atau dari Sangihe atau dari Minahasa, itu sama-sama kita makhluk ciptaan Tuhan. Ini bukan soal idealisme atau berpura rendah. Kita sama kok di situ. Sehingga kita kalau bicara soal cinta, ketulusan, keikhlasan, kita satu. Tapi kalau bicara soal niat, ketakutan atau kecemasan atau tuh rancangan kejahatan, pasti kita akan semua itu kan yang disebut individualistik. Itu yang kemudian akan membedakan kita begitu. Jadi sekarang untuk menjadi pemimpin itu dulu yang kita sementara tabung, sementara kita evaluasi. Apa sih niat saya untuk Sulawesi Utara? Apa sih niat saya untuk orang-orang Gorontalo di Sulut? Apa sih niat saya untuk orang-orang Bolmong atau orang-orang Sangihe? Ini tapi itu perspektif pribadi yang kemudian itu jadi kekuatan untuk kemudian saya melangkah dengan niat yang baik. Perbedaan itu tidak akan menjadi hambatan. Begitu kira-kira. Keren, tepuk tangan dulu guys. Mantap. Mantap. Pak, ya saya penasaran gini Pak. Misalnya nih besok kan sesuai survei gitu, survei personal gitu. Kalau misalnya pemilihan gubernur Sulut besok itu menang telak gitu. Nah, nasib masyarakat Talaut ini yang mau di 3 periode di Talaut gitu dia merasakan sentuhan tangan lembutnya Pak Eli gitu. Mendengar mereka itu bisa ngobrol dengan Pak Eli, keluh kesah dan sebagainya gitu. Apakah hal yang 3 periode ini berarti 15 tahun Pak ya? Kalau tambah dengan DPRD dan sebagainya lebih lagi 20 tahunan. Ini yang akan dibawa ke Sulut gitu? Atau ada perspektif lain yang Pak Eli mungkin sudah siapkan atau sudah riset mungkin Manado ini niatnya harus seperti ini, Bolmong seperti ini, bagaimana Pak? Jadi itulah yang saya sampaikan tadi bahwa saya datang ke sana orang Minahasa, anak muda waktu itu 32 tahun, 32 sedangkan di sana itu daerah adat. Daerah adat itu karakteristiknya menginginkan pemimpin yang tua. Yang lebih tua. Tapi saya waktu itu datang sebagai anak muda. Kemudian saya orang Minahasa. Nah di sana itu kan harus orang yang mengerti bahasa adat istiadat di sana. Saya bukan. Tapi kemudian itu kan sebenarnya kalau dilihat akan menjadi pembeda atau menjadi penghalang. Ternyata semua itu bisa dirobohkan. Itu penghalang, penghambat itu bisa dirobohkan kalau kita memiliki niat yang baik. Sehingga saya tidak pernah untuk membedakan. Dulu di sana isu Talaut Utara dan Selatan begitu kuat. Saya tidak menggunakan konsep-konsep seperti itu. Siapa yang berkualitas, kita berikan kesempatan. Siapa yang kemudian memiliki kemampuan, memiliki kemauan yang kuat, kita berikan kesempatan. Dan kalau misalnya berikan dukungan dulu, saya sekolahkan anak-anak itu. Dulu anak-anak itu hampir kalau di seluruh Indonesia boleh ribuan lah anak-anak Talaut itu saya sekolahkan. Tapi ada yang sampai di Australia 42 orang. Bahkan ada salah satu anak yang saya sekolahkan itu membanggakan karena dia sempat menjelaskan viral dia ketika menjelaskan tentang mesin pesawat amfibi di depan Presiden Jokowi. Anak perempuan masih muda, kemudian dia bisa menjelaskan dengan luar biasa. Saya lihat dia salah satu yang masuk dalam program beasiswa yang kita kirim ke Australia. Itu kebanggaan saya, tapi tidak untuk mengatur dia. Yang penting saya bangga dengan hal yang penting sudah gitu. Yang penting sudah. Masa depanmu ya masa depanmu. Nah untuk masyarakat Sulawesi Utara seperti itu kita kan sekarang ini kita harusnya mewaspadai. Waspada itu soal bonus demografi. Kita memang kadang-kadang bonus demografi mungkin isu pemilu, bukan. Tapi bonus demografi itu di mana pada satu saat yang kita hitung di Gorontalo dan Sulawesi Utara itu akan mencapai puncaknya pada tahun 2027. Jadi 2027 itu akan ada puncak bonus demografi akan jadi berkat atau kutuk. Kenapa begitu? Karena sebentar itu bonus demografi itu di mana titik pencari kerja, usia pencari kerja akan mencapai puncaknya pada tahun itu. 2027. Tetapi kesempatan untuk bekerja akan berada pada titik nadir.
paling rendah. Oke. Sehingga ini sebenarnya harus menjadi satu perenungan kita pemimpin-pemimpin di Sulawesi Utara bahkan di Gorontalo, bahwa tantangan kita ke depan itu. Jadi PR Nah untuk sekarang bersama. coba contoh artificial intelligence di Jepang. Satu hotel tidak perlu lagi tidak ada resepsionis, tidak ada resepsionis. Semua robot. Saya dulu tangkap ikan pakai pajeko. Di pajeko itu paling besar pajeko 30 gross ton itu 42 orang masa naik istilahnya pekerjanya. Paling rendah 24 orang. Sekarang ukuran kapal pajeko itu sekarang dengan kapasitas 30 gross ton dia cukup membutuhkan 6 orang. Karena apa? Itu jalannya berjalan sendiri, ikannya diangkat sendiri, dimasukkan ke dalam tank sendiri dengan secara otomatis, sehingga tidak perlu lagi tenaga manusia. Dan ini artinya peluang pengangguran, kehilangan tenaga kerja. Sedangkan produk tenaga kerja kita akan mencapai puncak pada tahun 2027. Ini sebenarnya saya pikir saya tidak akan menggunakan ini sebagai kunci dalam melakukan kampanye. Saya perdengarkan setiap saat bahwa tidak perlu saya yang menangani ini. Selama kita hari ini kemudian akan menuju ke sana, lakukan. Sekarang kan ada gubernur, ada wali kota, ada pejabat wali kota, ada ini yang kita harapkan supaya ini menjadi prioritas dalam betul. Yang dikedepankan untuk mencegah jangan sampai jika saat itu tiba dan kemudian tidak siap, ini pengangguran akan sangat tinggi. Kita tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Apalagi banyak milenial saat ini. Dan ini. kalau itu terjadi, itu akan terjadi permasalahan sosial yang tinggi. Luar biasa tinggi, chaos di mana-mana pasti kan. Seperti Brasil tuh tahun lalu. Itu terjadi seperti itu di mana, pengangguran di mana-mana dan sebagainya. Ini isu ini Pak gitu. Artinya isu bersama, apalagi itu yang Pak Eli bilang tadi, ini jadi isu bersama pada akhirnya bukan kerja satu orang kepala daerah saja. Harus secara bersama-sama memikirkan itu. Sehingga saya batasi ini bukan cuma sekedar isu kampanye dari saya. Saya tidak akan membuat ini sebagai isu kagetan. Loh tema kampanye. Enggak, ini saya sampaikan ini yang harus dipikirkan. Dan bahkan itu kalau tidak dipikirkan itu akan menjadi isu kampanye saya nanti. Salah satu yang besar. Mantap, keren. Begitu, Pak. Keren. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ada yang menarik juga, Pak, nih. Konteks misalnya pemilu saat ini itu kan banyak sekali didominasi untuk dia punya pemilih ya. Banyak sekali didominasi oleh anak muda, milenial. Bahkan juga politisi-politisi baru, caleg-caleg baru saat ini gitu. Mungkin di Gorontalo, di Sulut lah gitu ya. Katakanlah di daerah kita. Banyak juga anak muda gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau perspektif Pak Eli gitu sekarang kalau misalnya. Untuk Sulut dan Gorontalo gitu. Anak muda saat ini kan posisi di 2027 kemarin ya besok nanti yang seperti yang Pak Eli sampaikan bagaimana perannya mereka gitu Pak? Iya tentu ada hal yang harus kita itu bukan cuma sekedar mereka diberikan pekerjaan, tetapi harus dilihat juga soal kemampuan. Karena dulu kita pernah membuka lamaran kerja ke Jepang. Itu kemudian yang mendaftar itu 3.000-an orang. 3.000-an orang. Sampai hari ini saya hanya bisa mengirimkan sekitar 61 orang. Kenapa? Yang lainnya gagal. Gagal apa? Gagal bahasa, gagal belajar attitude dan sebagainya. Padahal di sana itu terbuka kesempatan kerja. Nah, salah satu yang menjadi konsep yaitu menyebarkan peluang bekerja ini ke berbagai tempat. Bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi hal yang lain yang mendasar itu memperbaiki potensi ekonomi di kampung, di desa. Dia dapat pendidikan layak dari kampung. Iya, nah sekarang masalahnya kan soal harga, Wan. Harganya bahwa kita tidak pernah mengakses harga tertinggi. Nah sekarang kalau kita cuma berharap itu pasar manual, pasti kita tidak akan mendapatkan harga tertinggi. Sekarang ini konsepnya sudah konsep e-commerce. Sudah konsep di mana kita menggunakan teknologi untuk memasarkan sesuatu. Dan kalau kita tidak, tadi kita bicara dengan UNG, para ilmuwan UNG. Saya bilang UNG harus bersiap untuk membackup pemerintah provinsi dalam hal ini. Saya juga sudah menyampaikan ke Unsra
maupun Unima dalam pembicaraan dengan beberapa tokoh-tokohnya untuk mengingatkan bahwa kemampuan kita untuk ikut serta di dalam e-commerce itu harus didukung, menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk masuk dalam dunia e-commerce itu harus ada dukungan yang intelektual, yang valid dan bisa dipercaya, yang namanya obligasi. Obligasi ini kan menjadi bagian dari pasar saham yang kemudian akan bekerja di dalam e-commerce. Sehingga obligasi tidak bisa dibuat oleh para politisi yang pemimpin. Harus ahlinya. Harus ahlinya. Nah, ketika ahlinya itu kemudian bisa membuat obligasi, kita bisa masuk di pasar saham, maka harga tertinggi bisa diakses oleh satu provinsi. Begitu kira-kira. Keren potensinya. Mantap. Ini jadi juga connect juga dengan ini tadi Pak, di 2027 nanti bahwa ada sekarang AI dan sebagainya. Anak muda sekarang kalau misalnya tidak disiapkan untuk teknologi itu juga pengangguran itu jadi bisa terjadi Pak. Karena alami Wan, bahwa mereka itu kalau urban itu alami. Anak-anak ketika hasil kopranya kecil, tidak dihargai, hasil jagung, binte bilu hutan tidak tidak harganya tidak optimal. Bagaimana kita mau bertani? Mending kita urban, cari pekerjaan di kota. Di sana akan ada penumpukan. Padahal kita harus mengurai ini. Jadi peluang pekerjaan. Salah satunya adalah mengurai harga-harga. Nah, harga-harga ini bisa meningkat jika kita memiliki wawasan global begitu. Jadi sudah begitu sekarang. Mesti berani ikut bursa efek dengan modal obligasi, potensi daerah. Itu supaya kita dulu saya punya mungkin waktu masih Gorontalo ada namanya Willy Lasut itu kita kategori OPA lah Gubernur Sulawesi Utara dan Gorontalo ketika itu kan masih beliau yang gubernur dan Gorontalo belum berpisah. Dia kemudian bisa meningkatkan harga cengkeh dan kopra. Orang bertanya-tanya, dia nggak ikut e-commerce, tapi dulu dia bekas atas militer di Belanda. Di Belanda itu ada di Rotterdam itu pusat bisnis, sehingga harga-harga dunia ditentukan dari situ. Dia punya banyak teman di situ, sehingga ketika dia mau memasarkan cengkeh, dia tinggal kontak teman-temannya di Rotterdam. Mereka kemudian membuat janji, FOB, datang ke Bitung, kapal sandar, cengkeh yang ada di gudang sudah disiapkan, diangkat di atas kapal, dibayar di atas kapal, disalurkan lewat bank, dibayarkan kepada petani. Harganya paling maksimal. Harga paling tinggi. Dan sebenarnya konsep itu manual untuk e-commerce. Sekarang lebih mudah lagi. Mudah lagi karena kita tinggal masuk di bursa efek, ikut serta di tender, sampaikan tahun 2024 bulan Juli ada jagung di Gorontalo 10.000 ton. Siapa yang menjamin itu? Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang punya jagung ini tinggal ikut-ikut sertakan saja. Juga tinggal ini. Dan apa yang dibutuhkan dari situ misalnya karena kan membutuhkan waktu nih, misalnya Belanda datang mau jemput di Gorontalo. Ketika dia datang di Gorontalo di pelabuhan misalnya di Kuandang sana, masyarakat kan perlu hidup. Semua hasil panennya kan harus dibayar. Misalnya harga 100, putus harga 200 untuk harga internasional. 100 misalnya ketika dia bawa di Kuandang, dimasukkan di dalam gudang sehingga konsep resi gudang itu dibayarkan oleh Bank Persepsi. Dan ketika Bank Persepsi itu membayar 100, ketika datang yang dari pembeli dari pemenang itu dari luar, bayar 200 di atas kapal, maka kemudian dibayarkan ke bank kembalikan 100, diambil keuntungan dari bank, kasihkan sedikit ke pemerintah provinsi, sisanya dikembalikan pada masyarakat. Maka kita akan mengakses harga tertinggi. Kira-kira begitu. Jadi itu. Tidak konsepnya keren, Pak. Ini kan bukan konsep, ini kan prosedur biasa. Tinggal keberanian kita untuk yang berpikir itu hal yang sulit. Tapi kalau di gubernur memang seperti itu. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten karena masih ada yang di atasnya. Kita tidak bisa ikut tender internasional. Tapi kalau yang bisa mengeluarkan ikut serta dalam tender internasional itu gubernur mewakili provinsi. Dan itu dijamin oleh undang-undang
terbaru tentang e-commerce. Ini one yang menjadi harapan. Jadi saya sebenarnya cuma ingin merealisasikan apa yang sudah ada. Jadi ini kok bukan konsep saya, ini kan konsep yang sudah ada. Yang sudah ada. Tinggal ya dimodernisasi gitu, menggunakan teknologi yang saat ini. Karena gini juga Pak, menarik sekali karena petani ini kan biasanya gini, fakta yang ada di lapangan, apalagi kalau bicara milenial Pak, orang tuanya petani nih, mereka berhasil menyekolahkan orang punya anak sampai sekolah tinggi lah. Tapi ketika selesai sekolah tinggi sudah dapat sarjana, jadi magister dan sebagainya, tidak mau kembali lagi jadi petani. Gitu. Kenapa itu? Karena harganya rendah. Tidak dapat cuan mereka di situ. Tidak cuan. Ya. Anak-anak muda sekarang ngapain cari pekerjaan lain? Jadi konten kreator. Jadi konten kayak kawan. Jadi gitu. Oke. Pak Eli, kalau misalnya ada pesan untuk anak muda Sulawesi Utara dan Gorontalo misalnya yang lagi nonton, karena penonton kita ini di Serambi Inspirasi ini banyak anak muda juga, Manado dan Gorontalo. Apa pesan yang Pak Eli mau sampaikan ke mereka? Saya kira-kira mirip dengan apa yang saya sampaikan dalam kuliah umum tadi, bahwa sama dengan senada dengan Watanabe. Watanabe itu salah satu perdana menteri yang dibunuh di Jepang, yang sebelumnya dia pernah mendeklarasikan sudah saatnya Jepang masuk pada kondisi revolusi industri 5.0. Ini bukan soal 4.0. Sekarang ini 4.0. Tapi 4.0 ini adalah era digitalisasi. Betul. Era IT, semua wajib menguasai, semua wajib kenal dengan artificial intelligence, big data, segala macam tentang IT, e-commerce itu dan sebagainya. Itu adalah revolusi industri 4.0. Sekarang dia bilang ini harus 5.0. Kenapa? One, kalau kamu misalnya seorang ahli komputer, programmer yang bisa membuat artificial intelligence dengan luar biasa, tapi kamu pengecut, kamu penipu, kamu tidak jujur, kamu kemudian tidak ikhlas, kamu merancangkan kejahatan, tidak ada yang mau terima kawan. Saya juga pernah pemimpin perusahaan. Saya melihat attitude itu sebagai bagian dari orang ini bisa enggak Nah, 5.0 yang dimaksudkan Watanabe itu adalah menyisipkan, memasukkan nilai-nilai universal di dalam proses revolusi industri itu. Maka seorang yang ahli IT, YouTuber kayak kamu, Wan, itu harus mendarat itu ketulusan, keikhlasan, niat baik untuk kemudian membangun masyarakat. Bukan hanya skillnya saja, Wan. Kamu pasti luar biasa ini. Gedung podcast ini kamu sudah buat luar biasa. Itu bukan sembarang orang, bukan kaleng-kaleng yang bisa kayak kamu, Wan. Tapi disitulah yang dimaksudkan oleh Watanabe. Harus ada di dalamnya ketulusan, keikhlasan, kejujuran, niat yang baik yang disebut dengan nilai-nilai universal. Itu yang saya maksudkan bagi anak-anak muda yang kamu sampaikan tadi. Bahwa saya menganjurkan itu bukan cuma soal skill of seeking, tapi itu spiritualitas itu penting. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Sehingga kita bisa terima. Kamu kalau datang sama saya bos besar, kamu biasa-biasa saja, tapi kamu kelihatan tulus, kamu kelihatan jujur. Saya akan terima kamu. Saya akan memprioritaskan kamu. Ya kira-kira jadi adab lebih penting daripada ilmu. Iya, lebih penting lah itu sebagai dasar. Dia bukan soal penting atau tidak penting, tapi soal dia harus mendasari fundamentalnya. Karakternya sangat penting. Orang yang pintar luar biasa sekalipun dia kemudian akan jadi terlunta-lunta karena dia tidak bisa bersatu dalam satu komunitas. Untuk apa? Begitu. Dan dia tidak akan digunakan begitu. Saya sebagai bupati juga, kalau anak-anak buah kurang ajar, malas, punya attitude tidak bagus. Untuk apa? Lebih baik saya cari yang biasa-biasa tapi attitude-nya hebat. Dia bisa dididik, dia bisa dinasihati, dia bisa diarahkan. Itu yang paling penting. Poin pertama untuk teman-teman milenial, attitude, adab dulu baru kemudian ilmu. Dua hal ini berarti berkaitan. Seperti setali mata uang atau Iya. Keren sekali guys, teman-teman. Tidak salah gitu. Tidak
apa namanya, beruntung sekali gitu. Teman-teman yang nonton hari ini itu mendengar apa yang Pak Eli Lasut sampaikan, karena apa yang disampaikan ini sudah dikerjakan dan terbukti berhasil di Talaut, lalu kemudian juga dari sisi anak muda Hillary juga dengan nilai-nilai itu juga sukses dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir Pak mungkin gitu. Yang kalau misalnya nih, misalkan hari ini adalah pemilihan gubernur Sulut gitu. Ini terang bahas ini nggak apa-apa ya Pak ya? Oke. Bapak terpilih, misalnya kalau misalnya nanti 2024 gitu. Yang akan Pak Eli lakukan pertama kali untuk anak muda. Lebih spesifik untuk anak muda. Iya, pertama ya tentu kita tahu Wan soal apa yang kita harus lakukan. Misalnya contoh, kalau target saya itu adalah bonus demografi, mengatasi itu kemungkinan. Yang pertama kita lakukan ya kita akan alokasikan anggaran. Anggaran untuk apa? Untuk anak-anak muda ini bisa melatih skillnya. Jadi kita akan buka di kecamatan atau di tiap pusat-pusat kecamatan atau di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah SMA untuk membuka pelatihan-pelatihan bahasa dan skill di luar. Skill ini. Itu salah satu yang kita kita akan berikan kesempatan ke mereka. Sekarang Wan, soal beasiswa tidak perlu kayak dulu kita siapkan uang. Hampir begitu banyak negara yang membuka peluang untuk bisa datang dan diberikan beasiswa. Persoalannya kayak tadi akses tidak, mereka tidak mampu, tidak tahu bahasa, tidak tahu attitude. Di Jepang itu dia dari N5 dia mesti minimal dia N5 kemudian N4 dan N3. N4 N3 itu sudah bisa diterima di sana. Ini N5 N4 N3 ini level nilainya. Level nilai kemampuan berbahasa dan attitude-nya. Sehingga membuka kemungkinan itu di Jerman kita diberikan kesempatan sekolah dibayari lagi oleh pemerintah, tapi kita tidak tahu bahasa Jerman. Terus kita bisa memanfaatkan apa di sana? Padahal kita mampu melakukan itu. Itu langkah pertama yang akan saya lakukan, sehingga APBD akan kita arahkan untuk mencegah bonus demografi menuju pada kemungkaran atau menuju pada yang saya bilang tadi, merugikan masyarakat. Itu karena itu adalah target utama saya, mencegah anak-anak muda jangan kemudian kesempatan mereka hari ini akhirnya kemudian berdampak negatif pada masa yang akan datang. Ini karena cuma itu yang sekarang orang mau bikin apa lagi Wan? Seusia saya yang sekarang yang saya pikirkan cuma untuk bagaimana melihat ada anak-anak muda yang berhasil. Kita berikan kesempatan ke mereka. Itu jadi kebanggaan. Saya kalau lihat anak-anak muda itu yang saya sekolahkan di luar negeri, ada yang jadi manajer di Giant Bart, ada yang jadi manajer di perbankan, ada yang jadi pemegang pengelola keuangan di luar negeri. Ketika mereka ketemu saya bangga sekali. Tapi saya tidak pernah bilang atau mau atur mereka. Enggak, silahkan kamu sudah sekolah, kamu sudah selesai tugas saya. Tugas saya selesai. Tapi kebanggaan itu luar biasa. Melekat. Dan itu yang akan saya lakukan di awal. Selain konsep-konsep lain yang sudah puluhan tahun saya paling senior dari seluruh bupati wali kota di Sulawesi Utara di Gorontalo ini. Paling zaman senior. Masih dipilih DP. Pak Rusli Habibie belum gubernur, saya sudah bupati. Jadi senior. Senior, tapi usia saya kan masih muda. Masih muda. Pada akhirnya gini Pak, akan ada Eli Lasut berikutnya yang nanti akan duduk di pusat pemerintahan dimanapun itu yang termuda seperti Pak Eli Lasut di 34 tahun waktu itu. 32 tahun waktu itu. Wan, itu semoga itu anak-anak muda sekarang ini kemudian bisa mengisi. Karena sekarang yang seperti saya yang sudah setengah dari umur saya serahkan untuk melayani masyarakat, sudah secara otomatis arah berpikirnya seperti itu. Karena kita sudah berpikir soal kalau kita tiap hari makan pagi, siang, malam, tiap hari ada di dalam struktur berpikir kita itu pagi, siang, malam berpikir soal itu. Tapi kalau sekarang ini ya untuk berpikir masyarakat sudah jadi otomatis. Sehingga sekarang tinggal waktu saja yang kemudian akan membatasi. Kalau saya sudah selesai,
pengabdian kan menjadi bupati 2 kali. Saya sudah 3 kali. 3 kali lebih. Mau jadi gubernur 2 kali. Kalau sudah selesai misalnya, sudah. Kalau misalnya diberikan kesempatan oleh rakyat, ya saya bersyukur akan ikut. Dan saya bisa berharap bisa jadi berkat bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Amin, amin. Pak Eli Lasut, everybody, dan teman-teman semua, apa yang disampaikan Pak Eli Lasut hari ini itu benar-benar bisa memotivasi anak muda seperti kita gitu ya. Dan bisa jadi motivasi juga yang mungkin masih umur 20-an tahun. Oke, berarti 10 tahun lagi gitu. Saya bisa seperti Eli Lasut. Itu poinnya. Dan pada akhirnya meskipun waktu tadi yang sudah membatasi ininya Pak Eli di pemerintahan dan sebagainya, tapi legasi yang Pak Eli torehkan di anak-anak yang sekarang seperti yang Pak Eli sebutkan tadi. Itu kan enak lihat seperti saya, Wan. Sudah puluhan tahun jadi bupati tapi masih kelihatan muda dan ganteng. Iya. Mas itu. Oke. Pak Eli, terima kasih banyak. Waktu yang diberikan dan ini luar biasa. Cuman sehari di sini, Pak ya. Iya. Harapannya nanti akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya ke Gorontalo. Biar anak-anak muda di Gorontalo ini juga kayaknya harus butuh motivasi-motivasi seperti itu. Karena biasanya mereka cuman skill tapi adab dan attitude. Guys, teman-teman semua, terima kasih dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh Pak Eli Lasut tadi bisa memotivasi teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Wan. Terima kasih.